Baiklah, untuk membuat tugas ujian mata pelajaran atau mata kuliah dengan menggunakan Google Formulir atau Google Forms, silakan ketikkan di kolom pencarian Google Forms. Kemudian pilih Google Forms. Silakan klik buka Google Formulir. Kita diminta untuk login dengan akun Gmail. Silakan pilih atau masukkan akun Gmail. Ini adalah tampilan halaman utama Google Formulir yang baru, belum ada judul. Silakan kita memberikan judul sesuai dengan judul ujian atau tes yang ingin kita buat. Pada video ini, saya memberikan contoh soal ujian bahasa Indonesia. Ini bisa digunakan pada tingkat pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Selanjutnya, pada bagian deskripsi, kita bisa memberikan petunjuk. Misalnya, sebelum menjawab kuis ini, silakan mengisi beberapa informasi identitas diri Anda. Tentu di bagian awal, kita memerlukan informasi identitas siswa atau mahasiswa yang mengerjakan soal atau ujian ini. Kita bisa memulainya dengan nama lengkap. Ini jawaban singkat. Ini bisa kita aktifkan wajib isi. Setelah nama lengkap, mungkin kita juga memerlukan nomor stambuk atau nomor induk siswa. Silakan arahkan kursor Anda di bagian sebelah kanan, klik tambahkan pertanyaan. Nah, silakan masukkan informasi identitas yang kedua, misalnya nomor stambuk. Jika kita masih ingin menambahkan pertanyaan informasi identitas yang lain, silakan klik tambah. Kemudian kita bisa menulis kelas. Pada bagian kelas, kita bisa menggantinya dengan kotak centang. Misalnya, yang pertama kelas 10, yang kedua kelas 11, dan yang ketiga kelas 12. Untuk informasi identitas ini, kita bisa wajibkan semua untuk diisi supaya tidak ada siswa yang melewatkan mengisi informasi ini. Nah, selanjutnya, agar lebih teratur, kita dapat membuat beberapa bagian-bagian dalam formulir soal ujian ini. Misalnya, pada bagian pertama, khusus untuk pertanyaan informasi data diri dari siswa atau mahasiswa. Pada bagian yang kedua, mungkin kita akan membuat bagian khusus untuk jenis soal pilihan ganda. Begitu seterusnya sampai beberapa bentuk-bentuk soal sesuai dengan keinginan kita. Misalnya, saya ingin membuat bagian yang baru. Cara membuat bagian baru pada Google Formulir, silakan klik tanda seperti tanda sama dengan, silakan klik tambahkan bagian. Nah, ini berarti bahwa antara bagian ini itu berbeda jenis atau formatnya dengan bagian yang kedua. Misalnya pada bagian pertama ini khusus untuk identitas diri, dan pada bagian yang kedua kita bisa memberinya bagian soal pilihan ganda. Silakan isikan deskripsinya apabila ada. Nah, kita bisa membuat soal pilihan ganda yang pertama. Silakan klik tambahkan pertanyaan. Kita bisa memulainya dengan memberikan nomor soal. Misalnya, 1. Penulisan kata-kata berikut yang benar adalah, jenis pilihan soalnya ada pada bagian ini. Silakan klik. Nah, untuk jenis soal pilihan ganda sebenarnya kita bisa menggunakan beberapa jenis. Yang pertama, pilihan ganda, kotak centang, ataukah drop down. Ini memiliki kesamaan bentuk.
memilih jawaban-jawaban mana yang tepat. Kita bisa memilih format pilihan ganda. Silakan memasukkan pilihan-pilihan jawaban. Pada video ini saya memberikan contoh cukup 3 pilihan jawaban. Misalnya opsi jawaban 1 adalah, jawaban kedua adalah. Untuk menambah opsi jawaban baru, silakan klik di sini. Nah, kita sudah membuat satu soal pilihan ganda. Pada video ini, saya ingin memberikan 2 contoh soal pilihan ganda. Soal ini bisa kita wajibkan supaya tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kita bisa membuat soal yang kedua, klik tambahkan. Misalnya nomor 2 adalah, di bawah ini adalah contoh pemenggalan kata yang benar, kecuali. Silakan masukkan opsi jawaban pertama, klik tambahkan opsi jawaban selanjutnya. Nah, kemudian wajib diisi. Kita sudah membuat satu jenis soal, ini sebenarnya bentuknya sama. Kita bisa memilih pilihan ganda, kotak centang, ataukah drop down. Jika kita ingin melihat bagaimana bentuknya jika pilihan jawabannya adalah pilihan ganda ataukah kotak centang. Misalnya pada nomor 1 saya berikan contoh pilihan ganda dan pada nomor 2 saya berikan contoh kotak centang. Tampilannya nanti akan berbentuk seperti ini. Jika pilihan opsi jawabannya dalam bentuk drop down, maka bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita ingin membuat contoh soal benar salah. Karena ini adalah bagian yang berbeda dengan soal pilihan ganda, kita bisa klik tambahkan bagian. Kita bisa menggantinya dengan soal benar salah atau BS. Nah, jika ingin menambahkan deskripsi, silakan ditambahkan. Jika tidak ada, langsung klik tambahkan pertanyaan. Kita bisa melanjutkan, misalnya nomor 3, penandatanganan surat ini menjadi tanggung jawab Anda. Pilihan jawabannya apakah benar, ataukah opsi jawaban kedua adalah salah. Opsi jawaban nomor 3 ini kita akan menggunakan drop down. Kita bisa wajibkan diisi, kemudian tambahkan soal yang kedua, nomor 4. Sudahkah Anda memiliki kamus besar bahasa Indonesia? Benar ataukah salah? Kita ganti jenis pilihan jawabannya adalah drop down. Bentuk soal selanjutnya, klik tambahkan bagian. Misalnya soal ketiga adalah soal isian atau esai. Kemudian klik tambahkan pertanyaan baru pada bagian ini. Misalnya kita sudah masuk pada nomor 5. Apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Jika bentuk soalnya adalah esai atau isian, maka pilihan jawabannya kita harus ganti dengan jawaban singkat, supaya nanti siswa atau mahasiswa mengisi jawabannya dengan menuliskan teks. Kemudian tambahkan soal yang kedua. Misalnya pertanyaan esai yang selanjutnya, buatlah sebuah tulisan minimal 3 paragraf dengan topik belajar daring di tengah pandemi. Berarti pilihan jawabannya adalah pilih paragraf, karena jawaban yang akan ditulis oleh siswa atau mahasiswa akan lebih panjang, makanya kita pilih paragraf. Nah, saya sudah memberikan 3 jenis soal, jadi ini kembali lagi kepada teman-teman. Silakan memilih bentuk-bentuk soal yang diinginkan, begitu juga dengan bentuk pilihan jawaban. Apakah dalam bentuk jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, atau drop down. Ataukah misalnya soal ini membutuhkan lampiran file jawaban yang diupload oleh siswa. Pada bagian skala linear,
kisi pilihan ganda biasanya digunakan dalam membuat kuesioner atau angket penelitian. Jika kita memerlukan informasi dalam bentuk waktu, silakan klik tanggal. Jika kita sudah membuat soal lantas ingin kita hapus, silakan klik tanda tempat sampah di bawahnya. Jika bentuk soal ini ingin kita salin, silakan klik duplikasi. Ini adalah menu-menu yang tersedia, mulai dari tambahkan pertanyaan, impor pertanyaan, yang selanjutnya tambahkan judul atau deskripsi, gambar, video, dan tambahkan bagian. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana bentuk tampilan Google Formulir ini ketika dikerjakan oleh siswa. Silakan klik pratinjau. Nah, beginilah tampilan formulir soal ujian yang sudah kita buat. Nah, karena kita membagi beberapa formulir ini ke dalam beberapa bagian, maka setiap bagian itu akan dipotong-potong tampilannya. Ini adalah bagian pertama khusus identitas. Selanjutnya adalah soal pilihan ganda. Ini hanyalah simulasi saja. Pada soal benar salah, tadi kita memilih pilihan jawaban drop down. Nah, ini adalah bagian yang terakhir, jadi siswa dapat menuliskan jawaban yang ingin dia tulis. Ini hanyalah contoh saja. Kemudian pada soal ke-6, dia juga bisa membuat tulisannya di sini. Setelah siswa mengisi semua jawabannya, misalnya ingin kembali pada bagian sebelumnya, maka dia akan mengklik kembali. Terakhir, klik kirim. Ini hanyalah pratinjau atau simulasi. Ketika sudah ada siswa yang mengerjakan, maka pada formulir kita, pada bagian respon itu akan muncul angka dari respons yang telah dijawab oleh responden. Kita bisa klik, kita bisa lihat nama lengkapnya, kemudian pilihan jawabannya. Jadi ada baiknya melakukan pratinjau di sini sebelum soal ujian Google Formulir ini diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Nah, ketika semuanya kita sudah anggap benar, silakan klik kirim. Nah, apabila kita ingin membagikan soal ujian ini kepada siswa dalam bentuk link, silakan klik tanda ini. Inilah link Google Formulir soal ujian yang sudah kita buat tadi. Link yang panjang ini bisa kita perpendek dengan mengklik perpendek URL. Ini sudah pendek. Link inilah yang bisa kita bagikan kepada para siswa atau para mahasiswa supaya dia mengaksesnya, kemudian mengerjakan soal-soal ujian dalam bentuk Google Formulir. Silakan klik salin. Jadi kita bisa melihat Google Formulir kita, berapa siswa yang memberikan jawaban atau memberikan respons. Nah, untuk menghapusnya silakan klik respons, kemudian klik titik 3, pilih hapus semua tanggapan. Jika misalnya semua siswa sudah memberikan respons atau jawaban, kita dapat mengunduh hasil dari jawaban yang sudah diberikan oleh siswa. Caranya, klik membuat spreadsheet. Buat spreadsheet baru. Apa yang ada dalam Google Spreadsheet ini sinkron dengan Google Formulir atau pertanyaan-pertanyaan yang kita buat di Google Formulir. Jadi nanti secara keseluruhan kita memiliki rekapan hasil dari jawaban siswa yang telah mengerjakan soal ujian yang telah kita buat tadi. Jika hasil rekapan ini ingin kita download dalam bentuk Microsoft Excel, silakan klik File, kemudian Download, pilih Microsoft Excel. Saya kira cukup untuk video tutorial kita pada kesempatan ini. Cara ini sangat bermanfaat bagi kita para guru atau dosen, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kita menggunakan proses pembelajaran jarak jauh.